Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo, Jumat 23 Januari 2026. Dengan rasa syukur pada Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita dianugerahkan berkat kehidupan dan layaklah nama Tuhan dimuliakan. Karenanya Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Dalam bahasa Batak, Ope saidi bahen Jahoba ma Tuhamu, asini roha dohot habunaran, aupe bahenok kudo dengan bahasa Tuhamu, ala naung di baik kamu songoni mah sahatna. Ibu, bapak, dan saudara-saudari sebagai anak Tuhan, apakah yang mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sahabat, teman sekerja, tetangga, saudara, dan keluarga? Apakah berbuat baik karena supaya dikatakan atau dinilai baik, beroleh keuntungan, popularitas, atau dihormati? Bila hal tersebut tidak kita dapatkan dari orang-orang tersebut, apakah kita tetap berbuat baik kepada manusia? Nats firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia dalam perbuatan baik, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kita belajar dari sikap Daud yang berbeda dari yang dilakukan kebanyakan manusia. Daud tidak senang ketika kawannya jatuh, runtuh, bahkan musuhnya sekalipun, yaitu Raja Saul yang berusaha membunuh Daud sendiri. Ketika orang-orang Yabes Gilead dengan setia menguburkan Raja Saul, Daud tetap memberikan penghormatan baik kepada orang-orang Yabes atau Gilead dan Raja Saul. Hal ini dilakukan karena kesetiaan dan penghormatan terhadap orang yang diurapi Tuhan. Karena itu dia menyerahkan mereka kepada kasih dan kebenaran Tuhan. Inilah sikap dan tindakan kasih Daud, menyerahkannya kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, dunia mengajak kita sebagai anak Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan memaki, dendam dengan pendendam, dan sebagainya. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk mengikuti dan menghidupi segala yang diajarkan Tuhan dengan setia, cinta kasih, berjalan dalam kebenaran, walau kita tidak beroleh popularitas, keuntungan, ditolak, dan sebagainya. Semua dilakukan dengan cinta kasih yang tulus, tanpa sorotan kamera, publikasi, dan perkataan-perkataan yang harus didengar orang lain. Tetaplah berbuat baik walau ditolak, karena upah dari kesetiaan kita beroleh dari Tuhan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Allah kami yang besar dan penyayang bagi kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan
untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Seperti hamba-Mu Daud tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Saul kepadanya. Tuhan, mampukan kami sebagai manusia yang memiliki keterbatasan untuk kuat, setia, menekuni segala ajaran-Mu selagi kami masih beroleh anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan, di tahun 2026 ini, mampukan kami sebagai anak Tuhan untuk tetap setia melakukan kebaikan, walaupun upah kami tidak kami peroleh dari dunia, tetapi dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah kehidupan. Terlebih Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang beroleh umur panjang, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berikanlah umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik. Kiranya hidup mereka lebih berarti lagi. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan yang sedang mencari jodoh, baik yang dekat dengan kami, yang jauh dari kami, bahkan berbeda negara dari kami. Tuhan Yesus, jagai dan lindungilah. Kiranya naungan sayap cinta kasih Tuhan yang menjagai, memberikan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga hidup mereka tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami sebagai orang tua untuk tetap bertekun, bekerja, melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan yang bekerja, baik di kantor sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, berjualan, bahkan yang bekerja di kaki lima, di pinggir jalan, atau apapun Tuhan pekerjaan yang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tolong Tuhan berkatilah. Jagai hati kami untuk tetap melakukan segala tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan berbuah yang manis, membawa kami ke dalam kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Berkatilah negara kami, kota di mana kami tinggal Tuhan. Kiranya dengan damai sejahtera dari Tuhan kami beroleh segala sesuatu dengan tercukupkan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, negara kami, gereja HKBP. Kiranya Tuhan dengan pemimpin yang takut akan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang di rumah, bahkan proses pemulihan. Hiburkanlah yang berduka cita, kuatkanlah hati yang sedang remuk. Kiranya Tuhan mereka beroleh jalan kebenaran. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah berbuat baik kepada semua orang. Karena Allah kita, Tuhan kita, lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Shalom.